Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Banyak sekali dampak buruk yang disebabkan oleh penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Dampak dari penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan terhadap waktu, yaitu lama dikira sebentar, dan perasaan terhadap ruang, yang jauh dikira dekat, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Dampak dari penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin atau MDMA dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun, setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Setelah menggunakan obat Nipam atau nitrazepam dalam dosis tertentu, seseorang akan merasa tenang dan otot-otot mengendur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan, koma, dan kematian. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Misalnya, merasa dapat terbang sehingga orang yang mengonsumsi terjun dari tempat tinggi. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak,
paru-paru, ginjal, dan jantung. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek dari mengonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Ibu hamil pecandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Selain nikotin, di dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Di dalam gambar berikut disajikan mengenai berbagai senyawa kimia yang terdapat di dalam rokok. Di antaranya terdapat tar, yaitu zat yang biasanya merupakan sisa pengolahan minyak bumi, asam asetat, yaitu zat yang biasa digunakan sebagai pembersih lantai, naftalin, yaitu zat yang biasa digunakan sebagai pewangi pakaian dalam lemari, hidrogen sianida, yaitu zat yang berbahaya yang biasanya digunakan sebagai racun tikus, aseton, yaitu bahan yang biasa digunakan sebagai penghilang kutek, kadmium, yaitu logam yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan baterai, metanol, yaitu zat beracun yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar dan pelarut politur, urea, yaitu zat yang terdapat di dalam urin dan digunakan sebagai pupuk, natrium hidroksida, yaitu bahan yang biasa digunakan untuk proses produksi bubur kayu dan kertas, tekstil, sabun, dan deterjen. Formalin, yaitu bahan yang biasa digunakan untuk pengawet katak, ular, dan hewan lain di dalam laboratorium. Geranol, yaitu bahan yang biasa digunakan sebagai bahan aktif dalam pestisida. Toluen, yaitu bahan yang biasa digunakan sebagai bom atau dinamit TNT. Hidrasin, yaitu bahan yang biasa digunakan sebagai salah satu bahan bakar roket. Karbon monoksida, yaitu gas beracun yang berasal dari pembakaran tidak sempurna, termasuk dari asap kendaraan bermotor. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.